Makanya dalam ilmu tasawuf itu juga dianjurkan salah satu cara untuk menyucikan hati, membersihkan hati dengan cara kuat-kuat mandi junub. Solah nendah nu jari awat. Awat apa untuk kebersihan hati? Ini tak kuat tasbih baik sini seremonies hati. Oh, tajah nendah nu belum. Lagu sama si kawe. Amin ya rabbal alamin. Wa ammal farju fahfazhu an kulli ma harramallahu ta'ala. Wa kun kama qala Allah ta'ala walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum فإنهم غير ملومين ولا تصل إلى حفظ الفرج إلا بحفظ العين عن النظر وحفظ القلب عن التفكر وحفظ البطن عن الشبهة وعن الشبع فإن هذه محركات للشهوة. Jadi selanjutnya nasihat daripada Imam Al-Ghazali rahimahullah adalah yang wajib kita jaga adalah kemaluan. Wa ammal farju, adapun kemaluan kata Imam Al-Ghazali wajib kita jaga, wajib kita pelihara juga yang namanya kemaluan, aurat kita. Fahfazhu, wajib engkau jaga, pelihara kemaluan itu an kulli ma harramallah, dari segala hal yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Haram kita pamerkan, haram juga kita ceritakan. Cara laik nu girang saling ceritaan, ya. Pengantin-pengantin laik girang saling ceritaan. Nina ceritaan nenek semama, semama endah ceritaan nenek senina. Itu hukumnya haram, tidak boleh diceritakan. Dan mananya saja kemaluan, malu untuk kita ceritakan, apalagi kita akan pamerkan, apalagi kita akan nampakkan. Nah, itulah cara zaman jahiliyah. Demikian halnya di zaman Nabi Allah Musa alaihissalam. Nabi Allah Musa tertuduh isi kaum bahwa Nabi Allah Musa adalah borot. Sakenan borot no kan sabelik telur nan waran borot. Ya, alhasil Nabi Allah Musa dituduh oleh kaumnya, oleh umatnya borot. Apa sebab tertuduh borot? Karena Nabi Allah Musa ndik mele barang mandi kanci umat. Lamun umat nenu jauh tan mandi maranta dengan mandi le kolam nenu. Berjamaah mandi, bundarak kadu tangkung, darak kadu kiri. Apa sin tutup aurat, apa sin tutup kemaluan, beluk-beluk bulu. Beluk bulu jari tutup kan mana. Datanglah ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam khamsun minal fitrah. Ada 5 yang kita diwajibkan, disunnahkan untuk kita potong, kita bersihkan. Bisa 5 no, di antara adalah waqalmul azfari, pelang kuku. Pelang kuku juga perintah Nabi sareng pelang kuku, ya. Sunnah ta pelang kuku, jelo Senin, jelo Rebo, Kamis atau Jumat. Lamun pelang kuku tu jelo Kamis, mau te ilmu. Lamun Sab Jumat bet mau ilmu ben murah rezeki. Ya Jumat atau malang. Guru-guru SD kira tajuk malang kungku jero Jumat. Razia supaya murid-muridnya membiasakan diri nanti potong kuku pada hari Jumat. Jauh gunting jelo Jumat. Nah, itulah yang pertama yang dianjurkan kita potong adalah kuku. Yang kedua adalah waqasus syawarib,
sunat kita juga untuk potong kumis, semet. Jadi semet ni sunat pelang, dia sunat nguris. Namun nguris kan ngambil kedak doang ruan. Ia memang arak dengan solah ruan atau sekek dua semet kita nyeremot, semet jojon. Semet jojon istilah lain. Kita sapu dan tergantung keadaan. Lamun solah ruan semet silahkan biarkan semetnya kasus syawarib namanya, pelang dia. Dua sudah dianjurkan untuk kita potong, kuku, kumis. Yang ketiga adalah wanatful ibti, yaitu bulun kelelek, sunat out. Nah, jadi tatkala out bulun kelelek, niat amalkan sunnah. Apabila ente pelang kuku, niat amalkan apabila ente pelang semet, niat amalkan sunnah. Dindik berniat adik seri bajang rua, borok tak mau pahala. Ya. Sudah 3, kuku, semet, bulun ketiak. Dianjurkan untuk kita cabut caranya. Lamun peras lalu, ya silahkan pakai kurisan. Barulah yang keempat adalah wahalqul anah. Nah, inilah dia. Kuris semet bawa endah. Ndak aluram panas selalu. Nah, cara dengan layak ia sin tutup kemaluan ada ndak pedas. Barulah yang kelima wal khitanu, yaitu bersunat. Ini yang 5 ini 1 yang wajib, 4 yang sunat. Pelang semet sunat, pelang kuku sunat, bersihkan bulu ketiak sunat, demikian juga semet bawa sunat. Yang ke-5 ini yaitu bersunat, wajib bagi laki-laki, sunat hukumnya bagi perempuan. Nah, itulah rincian hukumnya. Dulu zaman Nabi Allah Musa alaihissalam, mereka seperti itu dia, mandi berjamaah untuk menutupi kemaluannya. Ya itulah dia, punya pan semet bawa belok-belok, ada yang tak kepenggitan. Enggak, Nabi Allah Musa tidak mau yang mandi berjamaah dengan jamaahnya. Akhirnya dituduhlah Nabi Allah Musa borot. Oh, Musa ni bundik semal mandikan caitis dia borot. Marah kebelik nyiur dia kebelik enek-enek. Itulah tuduhan Bani Israel kepada Nabi Allah Musa alaihissalam. Akhirnya Nabi Allah Musa mandi mesaan. Mandi mesaan di telaga, bun polok kereng, tangkung le batu. Pelailah batu ni jauh pakaian Nabi Allah Musa alaihissalam, tipak liwat langan jamaah sa mandi berjamaah le telaga, le kolam, le sungai ni. Ia lain pelai batu ni. Nabi Allah Musa alaihissalam tatkala mandinya bernyebab, ia nak tutup mandi, boya nak batu ni pelai jauh. Kering tangkung, rondok, pelai dah Nabi Allah Musa alaihissalam. Isi lila, isi malu ne, apa jadi tangkung nak dinasa diri Nabi Allah Musa. Pelai, seren gelantan Nabi Allah Musa. Batu ni seren gelan dah. Lagu ajaibnya batu ni lain pelai, edek telaga, tahu dengan jamaah Bani Israel mandi. Boya ni Nabi Allah Musa pelai, palek tangkung sepelaian si batu, selapuk dengan Bani Israel boya. Oh, ternyata ndin borot Nabi Allah Musa alaihissalam. Maknanya apa? Itulah caranya Allah membebaskan nabinya Nabi Allah Musa dari tuduhan kaumnya sakparan borot. Nah, itulah dia. Fabarra'ahullah, Allah membebaskan dari tuduhan Bani Israel yang menuduh Nabi Allah Musa alaihissalam borot. Nah, begitulah dia. Ya, secara syariat kita tidak boleh seperti itu. Sampai sekarang haram hukumnya, merdosa hukumnya, kita melihat aurat sekalipun sejenis, sekalipun padat mama, tetap dit kanggo moye. Nina dan kanggo boya nak sarah nina, mama dan kanggo, apalagi nak saling tanding. Marak dengan pelagak jangkrik, ya den kanggo. Nah, itu
haram. Tapi begitulah di syariat Nabi Allah Musa selaku umat wah boya telur nabi. Kan mana cari kan? Nah, itulah caranya Allah Subhanahu wa taala pada nabinya untuk membebaskan tuduhan mereka. Itulah syariat zaman dia. Jadi mele-melenya mau-maunya Allah Subhanahu wa taala. Itu di zaman Nabi Allah Musa. Jangan pelunggum heran. Bu pelunggum pameran lek dengar lem, oh Nabi Allah Musa baik. Din bau jari dalil no pelunggum. Nggih. Din bau jari dalil terbaca Al-Qur'an, baca tafsir, ini cerita Nabi Allah Musa. Wah terboya kemaluan si selapu umat. Itu syariat Nabi Allah Musa alaihissalam. Syariat Nabi Allah Adam alaihissalam, apa yang terjadi? Nikah silang. Nabi Allah Adam berdua abije mama dua, nina dua. Sekek Kabil berduain adik, Habil berduain adik nina. Pada berdua adik nina kawin silang, saling baik ngadi. Nganak Siti Hawa dua sogol mama nina. Nganak Malik sogol dua nina mama. Nah, Kabil berduain adik nina, Habil berduain adik nina. Akhir tersilang tan merari. Semetron kancen merari kancen adik kakak, merari kancen kakak adik. Itulah syariat Nabi Allah Adam alaihissalam. Kan di mana manusia pelunguh waktu. Nggih. Nah, jadi ndak dia dalil pelunguh nan. Kan ini tafsir ni Al-Qur'an ni. Nah, ia buat dia cukup isi baca Quran, aji Al-Qur'an maupun Al-Hadis. Orelana wah paham. Ini wah bukti silap cerita Nabi Allah Musa, tercerita oleh Al-Quran. Demikian juga Nabi Allah Adam alaihissalam. Demikian juga di zaman Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di zaman Nabi teizinan yang namanya nikah mut'ah. Mereka nikah mut'ah, nikah kontrak. Terkawin, aku kawin Muhammad, apa misalnya Ansori, aku nikah kamu, kanca anak ke Fatimah seminggu. Wah, seminggu. Dan payo beredah-beredah hendak. Apa sebabnya pada waktu itu dihalalkan? Karena nina kedik. Nina telung dasa, mama 1000. Bu sahabat-sahabat terserminan isi Nabi selaku melet ngenem rua. Jadi ada masalah ni. Notoboya ngeleng niu. Notoboya campur. Notoboya hidup mati segan tak mau. Ya ruan keadaan para sahabat. Akhirnya diperbolehkan nikah merak bahasa gelanggang sekedar tebing ngerasa lah. Sekedar odop-odop. Itulah yang terjadi zaman Nabi niki pelunggu. Apalagi zaman Nabi-Nabi sebelumnya. Zaman Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun itu yang terjadi. Yang namanya nikah pun ia pun dengan separuh no ia wah. Sandik endara lain berguru, salah lain berguru, bacaan diri Quran, bacaan diri hadis. Ini dalilnya, ini buktinya. Ini ceritanya di hadis bahwa Nabi sendiri pernah menghalalkan dan membolehkan yang namanya nikah atau nikah kontrak. Alhasil terus menerus sekian tahun apa yang terjadi? Nina luik nganak dua, siri luik manusia panjang Allah Taala akhir terbaliklah hitungan. Semula telu nina banding satak mamu. Berbalik karing. Nina karing loya. Turun ayat tersuruh te fangkihu ma tabalakum minan nisa'i masna. Mama karing tersuruh 2. Mama karing tersuruh 3 sampai tersuruh 4. Nah, begitulah situasi kondisi yang ada. Makanya lahirlah kaedah usul fikih mengatakan al-hukmu yaduru ma'al illati wujudan wa adaman. Hukum motor. Hukum itu akan berubah-ubah sesuai keadaan, sesuai kondisi, sesuai situasi kanca kondisi.
Kondisi lain, ya dihalalkan. Kondisi mungkin, tidak lagi dihalalkan. Kondisi pelungguh sehat, wajib berjumat. Kondisi pelungguh sakit, hendak wajib berjumat. Kondisi pelungguh hidup, wajib sembahyang 5 waktu. Kondisi pelungguh mati, sembahyangan tekaring. Nah, itulah kondisi-kondisi yang mengatur hukum. Kondisi pelungguh sugih, wajib mengeluarkan zakat. Kondisi pelungguh miskin, menerima zakat. Itulah gambaran yang namanya hukum nikah akan berputar sesuai dengan keadaan, situasi dan kondisi. Jadi dari lain-lain hukum, lihat bau sekian hukum. Oh, wajib zakat bagi sesugih, miskin nerima. Nah, demikian juga satu desa, satu kota, satu negara, nanti hukumnya juga bisa berbeda-beda karena beda situasi, beda juga dengan kondisi masing-masing. Nah, begitulah dia. Jadi farju kemaluan kita wajib kita jaga an kulli ma harramallah, dari semua yang telah diharamkan oleh Allah. Haram kita perlihatkan, haram kita ceritakan. Ya, apalagi kita sumbangkan, ya. Sumbangan itu dengan haram itu. Tidak boleh, lebih haram lagi. Wasaykhu wasaykhatu iza zanaya farjumuha albattata, sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wasaykhu, kalau syekh itu berzina wajib dirajam. Bekenan syekh dengan soh merari bahasa Indonesia. Kalau saykhoh nina wah badui semama lagu berzina, itulah dirajam. Yang 2 orang ini hukumnya dirajam. Wah merari nina maupun mama. Nina teparan aran syekh, nina teparan aran saykhoh. Kan bahasa Arab, bahasa Nahu ya pelonggo mungkin. Tapi itulah hadisnya. Wasaykhu wasaykhatu iza zanaya farjumuha. Apabila arak seh dengan mama wah merari, sementara dia na'udzubillah melakukan perzinahan, asusila bahasa mungkin, maka parjumuha, rajam dia. Berbeda antek rajam, kena rajam, tuka awak ke sampai belum, sampai tek, tuka. Terus belian batu arah sedang. Jadi apa batu no? Semarang liwat ngelontar. Kapak, wah apa sih milik kapak? Tujuannya apa? Agar dia bertaubat. Siapa tahu tak otak sekali si batu di sana dia bertaubat, mohon ampun kepada Allah. Nah, jika hukuman seperti itu mesti akan ada efek jerah. Kalau istilah kepolisian kita. Hari seangkah narak dengan bani gawe. Arak dengan ngerampok, mbin mati ipin duit, berembin tanuk panggang. Itu hukum Islam. Ia menghukum fikih seperti itu, hukum syariat. Itu panggang wah, tusuk buit ngisi tere, bu pameran bilang perempatan. Nih wah dengan mati dengan ini. Mbin ngerampok, mbin bait bembek, mbin bait nyawun dengan dipanggang caranya. Nauzubillah. Akan tetapi kalau orang yang berzina sementara dia sudah punya istri, bagaimana? Harus dirajam. Nauzubillah. Berat hukum Islam. Ini hukum di dunia. Berembe lema ile akhirat malik. Lagu angkat menotat berat hukuman. Mudah-mudahan dengan sebab satu pelentong pelewas si batu, mudahan dengan sebab terajam di akhir umurnya, di akhir hayatnya dia sempat bertaubat, tetu-tetu taubatan nasu. Tapi kalau orang berzina, ya, atau kasus asusila istilah sekarang, kalau dibiarkan lah malik nunggat lema. Ya, semakin banyak korban hanya dengan kedemenan. Istilah bahasa gelanggang ada serimain doang beras baru nih kan. Ibaratnya beras baru kan, ya. Bareno melen coba, bahaya. Itulah akibatnya kalau
dibiarkan. Tapi kalau hukum kita di Indonesia dipenjarakan. Lamun Indonesia mudahan dengan sebab terpenjara, ia sebab bertobat. Lah lagu lamun duit kepeng jalan cerita, malik ke telefon ni no barekan mano. Malik ke lete. Nah, itulah akibat kalau hanya hukum penjara tidak efek jerah. Tidak semuanya bertaubat. Tapi banyak juga yang benar-benar bertaubat. Nah, itulah hukumnya dalam Islam. Was-saykhu was-saykhatu idza zanaya farjumuha. Sudah di Indonesia semakin marak, semakin luwek cerita di media makin bahwa beberapa para ustaz, berapa guru ngaji, beberapa para tuan guru, pimpinan pondok pesantren, masya Allah, itulah yang dia lakukan. Dia apa namanya? Ya itulah perbuatan asusila, istilah mungkin. Tapi hebatnya begitulah dia. Sudah ada dalam hadis memang. Ma taraktu ba'di fitnatan adarru 'ala rijali minan nisa. Setelah saya tiada nanti, sabda Nabi, yang kuandara lema fitnah sak paling berat, fitnah sak paling merajalela, fitnah sak paling mudarat adalah fitnah sak kesebaban isi dengan ini. Nah itulah sudah dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya dia heran. Ini kelas tuan guru doang, TGH, tukang goreng hadis bau hakah. Ya lamu sak kelas kampanye sak ngelauk bedaya wajar, tapi begitulah yang namanya ujian. Begitulah yang namanya fitnah masing-masing. Makanya di dalam Al-Qur'an dijelaskan wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa maqtan wa sa'a sabila. Rapat-rapat hendak juk ni nenek sekeluah jauhan rapat lalu jalan cerita bahare. Ibarat unin basen dengan to arak min kelas. Arak min plus lain cerita. Lamun asere rapat min plus kari ini nyala. Searan barang wah nyala, lain cerita. Makanya Al-Quran menggunakan redaksi wala taqrabu, dendek rapat tiba segala hal yang akan menjerumuskan kepada perzinahan. Rata-rata orang berditukan dengan cara dekat, dengan cara kenal, halus, lembut. Nah, akhirnya terjebaklah dalam asusila, na'udzubillah. Banyak sekali sudah marak di Indonesia. Di Indonesia ni sangat wah. Ni pimpinan pondok pesantren. Tolong ngek dah angkat ye dah seborgo sanono no meman kembing deh. Ya saran media waran sila. Lamu sa pimpinan pondok pesantren mu sebut-sebut temen kan. Kaya ke unit dulu kan. Lamu sa tuan guru gawe mu sebut-sebut menho nggih. Bukan sudah ada pelunggum tempat-tempat yang apa istilahnya itu? Ya tempat kayak PSK, no kan, tempat-tempat hotel, kafe, no jangan dinuah baik, pan tamaan elit iya ni umum di media, no, okay? Nipu dengan sak pacu-pacu, seoros-oros tasbih, buka Quran, buka hadis, ya tu umum elit media. Nah begitulah dia, ya. Nah itulah jamaah kami yang namanya makanya Imam Al-Ghazali sudah mengingatkan fahfazhu an kulli ma harramallah. Jagalah kemaluanmu dari segala hal yang diharamkan oleh Allah. Makanya dalam ilmu tasawuf itu juga dianjurkan salah satu cara untuk menyucikan hati, membersihkan hati dengan cara kuat-kuat mandi junub. Solah nendah no jari awat. Awat apa untuk kebersihan hati? Ini kuat tasbih baik sini seremonis hati. Oh, dajah nendah no belum. Lagu sama si kawe. Ya. Sama si kawe, sama si Arab balung. Itu ya. Tidak hanya dengan wirid zikir untuk menyucikan hati, membersihkan hati maupun pikiran. Dengan itu juga dengan banyak apa tadi? Dengan sering-sering mandi junub pun
adalah upaya untuk menyucikan hati, membersihkan hati, menenangkan atiangan pikiran. Ndak ngawur lalu, sedikit tidak kanak lamuna besuh lik balin ndek selabek pau dengan bare. Karena wah besuh bujulu dengan balik. Balik wah tebing kandu indomie, bin kandu nasi, telok goreng. Buat dia tanjak-tanjak serebuk tu ada besuh kuah ina nung ni kan. Karena wah besuh bejulu lagu lamun kanak lapah lengan balin potek nyambuk rongga nih. Karena kanak lapah. Sampai Imam An-Nawawi mengatakan bahwa syahwatun ahabbuhal anbiya wal ulama wal auliya syahwatul jima. Kenikmatan atau kenikmatan yang paling disukai oleh para nabi-nabi, rasul-rasul, ulama-ulama, wali-wali Allah, diantaranya adalah syahwatul jima, pengantenan. Nah, itulah satu-satunya nikmat yang di dunia yang kekal abadi sampai ke surga. Ia pun teparan surga dunia. Ia pun teparan baca gelanggang no jajan nenek ini kan. Yaitu ini istilah dengar. Oh, itu ternyata juga diajar dulu dalam ilmu tasawuf ulum. Nggih, itu kata siapa tadi? Kata Imam Nawawi dalam mensarahkan Arba'in An-Nawawiyahnya. Itu kitab pertama saya baca di terasnya Al-Makfurlah yang ada di Pancor Gedeng Abror itu. Toko-toko sepi ada kitab saya baca. Nah, di sana saya ingat hadis Arba'in dan disarahkan oleh Imam An-Nawawi. Di sanalah penjelasannya. Makanya kita lanjutkan. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an, walladzina hum li furujihim hafizun, dan orang-orang yang menjaga, memelihara kemaluannya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah, illa ala azwajihim, kecuali kepada istrinya, kecuali kepada suaminya. Ndak haraman senina, ndak haraman semama. Siapa saja yang mengharamkan dirinya untuk jima istrinya, namanya ila. Ila istilahnya dalam ilmu fikih. Apa kenan ila? Dengan mama sak bersumpah nek gauli senina sampai 4 bulan. Dia jelas haram hukumnya. Tidak boleh seperti itu. Nanti wajib dia tebus sumpahnya itu sendiri. Au ma malakat aimanuhum, atau dengan budaknya. Lah pintar budak sekarang kan, sudah tidak ada budak lagi. Fa innahum ghairu malumin, sesungguhnya orang yang kemaluannya untuk istrinya atau untuk suaminya itu tidak tercela, justru dianjurkan dan mendapat pahala yang luar biasa. Mati Bani Israel kan ini dengan firatu. Wala tasilu ila hifzil farji, tidak mungkin engkau akan menjaga kemaluanmu. Ini cara yang diajarkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala. Betan te jaga kemaluan kehormatan itu, tidak mungkin engkau akan jaga kemaluanmu illa bihifzil ain, kecuali dengan cara menjaga mata. Anin nazari, daripada melihat. Selapu teboya ya bahaya. Ya. Makanya wajib hukumnya kita jaga mata. Seperti yang sudah kita jelaskan minggu yang lalu. Kados kiai inilah pelernek doang pengantin nina. Nah, itu bisa nanti tidak sah menjadi wali, menjadi saksi akad nikah. Cara menjaga kemaluan ya jaga mata. Ya jaga mata. Kalau mata tidak bisa dijaga ya bahaya. Wahibzil qalbi anit tafakkuri, yang kedua adalah dengan cara menjaga hati. Anit tafakkur, untuk merenung-merenung, menghayal-hayal, perasa-perasa. La neja. Selaku neja. Jaga hati. Justru engoh hatinya. Kuasa Allah Subhanahu
wa ta'ala. Piak ne bereng, piak ne tinggang, piak ne langsing, piak ne enges, piak ne solah, piak ne. Nah, kalau bisa seperti itu ya luar biasa. Tapi kalau dengan tafakur, menghayal, sudah na'udzubillah, bisa-bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. 2, cara untuk menjaga kemaluan kita. Dengan cara menjaga mata, yang kedua jaga hati, yang ketiga wahibzil batni anis subhah, jaga tian kita, perut kita daripada makanan subhat. Kalau makanan subhat banyak masuk ke perut kita, besar kemungkinannya macam-macam menek bareh. Tutun menek. Itulah akibat orang terlalu banyak. Maka ini makanan subhat, apalagi makanan haram. Makanan subhat yang dia makan. Nauzubillah. Ya. Makanya jangan heran kenapa ini pegawaiannya seperti itu, karena begitulah dia. Karena uang yang dia makan, hasil yang dia makan tidak halal, akhirnya begitulah terjadi. Beli nina satu malam 5 juta, beli nina semalam bahkan ada yang sampai ratusan, padahal semalam. Adin prinsip Ustaz Ansar Arabi merari malik, hanya dengan miskin, edak kepeng. Tapi orang banyak uangnya, miliaran, ratusan miliar, ya udah ndin pikiran. Kena semiliar semalam payu karena luwek kepe. Nah ini karena salah lengan harta benda. Satama juktianan salah, makan uang anak yatim, makan hasil yang haram, makan hasil-hasil yang tidak benar, pokoknya itu juga bisa menjerumuskan orang kepada perzinahan. Nauzubillah. Wa anis syab'i, demikian juga jaga perutmu jangan terlalu kenyang. Lamun besuh lalu berlain milih. Engkah milih menek di jeding kali, ya. Nah, itulah akibat terlalu kenyang. Iyalah ngade jaga. Berarti apa tak jaga penentang, jaga ate, jaga tiang, dan sampai tamu barang subhat kan cendak besuh. Bagaimana kalau barang haram? Ya Allah, semakin parah ini. Semakin parah. Sang iya jaga yang ditangkap umuman di media ya. Busa terpetaik si media ni pimpinan Kompes Dam pun petaik. Itu masalahnya. Ya Allah, bangka selain akan diumuman, ya. Ya mungkin apa kendalanya? Mungkin wallahu a'lam. Hanyalah Allah yang Maha tahu. Fa inna hazihi muharrikatun lisyahwati, karena semuanya tadi itu mata, hati, perut adalah muharrikat yang menggerakkan hawa nafsu, yang membangkitkan hawa nafsu seseorang. Na'udzubillah. Wa magharisuha, dan demikian juga semua yang tadi di sanalah tertanam yang namanya nafsu dan syahwat, sehingga na'udzubillah dia tidak bisa menjaga kemaluannya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemikiran itu saja jamak bu merari benentan kembi, apa masalah kandara? Dagang sa merari teduk-teduk, pokok sa merari. Nah, bayangkan dia misalnya 100 juta satu malam, merari baik. Apa masalah? Kan sudah halal, ngonean malik, kan benar? Tapi begitulah. Karena harta benda no salah lemah, akhirnya mele tekadu ele hal-hal sakana. Nah, sehingga ada nasihat guru tiang masih tiang ingat, yaitu Maulana Syekh Dr. Muhammad Ismail Usman Zain Al-Yamani Al-Makki hafizahullah. Beliau masih sehat. Syekh Muhammad Ismail namanya. Man arada an yanzura, siapa saja yang ingin mengetahui apakah rezekinya halal atau haram, fal yanzur ila masrifihi. Boya betam kadu kepeng. Lamun mula kepeng kena matot kadu. Ia bahasan beliau. Lamun mula solah harta benda kepeng benang, solah embung bangkat, solah waton kadu.
Lamun mula salah jado, ini kena jadi. Nah, ketuluit bukti dan lagi. Arak terkadang beli tanah pihak toko tu sai pihak toko tu ada anu nyala anda. Atau balik pihak bergolong lusut doa. Ini mungkin wallahu a'lam. Apa harga penyebab? Tanah rampasan jaga, tanah yatim jaga, dan seterusnya dan seterusnya. Demikian juga dengan keuangan, harta benda, kekayaan yang pelonggong. Itulah sebagai evaluasi. Ia kena nikah, sebagai evaluasi. Ia langan tak kerisat sang ye jaga sebab kemene masih narak sempat tak berkerisa, masih narak sempat tak peririk di diri. Ada orang kaya raya, tapi masya Allah dia itu kaya memang hasil dia kena wah nih, marak bahasa pemerintah hasil korupsi wah nih. Tapi kaya raya dia, berembetan tebus dosa salah. Masya Allah bilang musim haji, musim jamaah umrah, selapu jamaah haji nusil bengkepeng wah. Itulah caranya dia mungkin menutupi kesalahan. Hitan bertobat wah nih. Nah ini polek, nembel nih polek. Harta benda kekayaan, akhirnya begitu dia. Fakir miskin ya Allah dia berikan. Besar li desa nano, li kecamatan desa no nanggap. Anu lah ni hasil korupsi lah itu sin bagi dengan jang karena ni masih dia amalkan seperti sampai si sugih masya Allah apa dia ni berdui. Wian tak di Mekah dah sahur kepeng, Indonesia dah sahur kepeng. Lagu ni miskin saya sugih dah. Cuma niat masalah luar biasa. Ya Allah, ratus ribu ton tan beramal. Di Mekah ribu jamaah Saleman wilayah misalnya istilah caleg no dapil ni lah. Misalnya dapil no misal jamaah haji, jamaah umrah, taruh jamaah haji misal 500 dengan 1000 dengan. Benglah pada 2 juta tergantung hasil usaha nana. Ini pada 1 juta, ini 2 juta. Berarti ya Allah dia tahu kepeng lain. Lain tak dia lo haji lain tak ada dengan Malik. Luar biasa. Sehingga berapa kali mau dipenjara lolos doa. Arak doa langan terpeliwat isi Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah maksud yang bahwa mungkin di perjalanan hidup niki mungkin mana karena pelungguh lah yang lebih tahu berembe harta teni, berembe pemetak teni, berembe usaha teni, berembe tentu pelungguh lah yang paling tahu. Nah, itulah bahasan pesan nasihat daripada guru kita saya Muhammad Ismail. Saya sekmele boye harta benda no solah atau lengi leman boye betam kadun. Lamun mula harta solah ndik mele terkadu irik lengi. Lamun lengi leman ada sengke no jok saso solah endah kecuali beberapa orang tertentu. Nah, seperti cerita sabar no hasil korupsi. Padahal dia koruptor, tapi masya Allah luar biasa. Nah, inilah dia caranya tebus dosa salah. Nah, ini saja pengajian kita dan ada manfaatnya. Mudah-mudahan ada barokahnya. Amin ya rabbal alamin.